Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian Majelis Taklim yang kita kaji, yang kita baca kitab Nashahud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini, detik ini, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma. Pada saat ini kita sudah berada di malam
ketiga Dzulhijjah. Besok hari Jumat, berarti sudah masuk ketiga bulan Dzulhijjah. Maka dari itu kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ma min ayyamin al-amalus sholih hiya ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul usri. Tidak ada hari di mana melakukan satu perbuatan yang baik, melakukan amal perbuatan yang baik pada hari itu, pada hari ini yang sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari yang lain. Mulai tanggal 1, sekarang malam ke-3. Berarti kita harus meningkatkan amal. Mumpung kita ketemu di 10 hari bulan Dzulhijjah. Belum tentu tahun nanti kita bisa ketemu bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu ketika kita melakukan amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang baik. Ya, ditingkatkan. Masuknya hari Rabu. Sekarang Kamis, sekarang malam Jumat. Ketika masuk hari Rabu itu harus ada peningkatan amal. Apa yang ditingkatkan Pak? Hari Rabu kemarin atau puasa atau tidak? Enggak, belum ya, belum. Kenapa kok belum? Sudah Rabu, Kamis, Jumat sampai tanggal terakhir 10 awal bulan Dzulhijjah kita melakukan amal ini ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Pak Ikhwan, peningkatan apa pada hari Rabu tanggal 1 itu? Belum. Belum keturun. Kamis tadi puasa? Enggak, emang Rabu, Kamis, Jumat terus sampai hari Arafah. Ya, itu peningkatan amal. Kenapa? Karena hari ketika kita melakukan amal soleh, amal itu sangat dicintai. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan besok hari apa? Hari Jumat. Nanti malam Jumat ditingkatkan. Biasanya Pak Ikhwan ini kalau malam itu sholat apa saja? Tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Terus sholat tahajud, terus sholat fajar, terus yang kedua nanti ditingkatkan, bisa juga sholat tasbih. Ya, sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Ya, setelah membaca Fatihah rakaat pertama, baca apa tasbih? Apa tasbihnya itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Harus ada peningkatan. Yang biasanya sholat tahajudnya 2 rakaat,
ditingkatkan menjadi 4 rakaat. Yang biasanya 4 rakaat ditingkatkan menjadi 6 rakaat. Yang biasanya 6 rakaat menjadi 8 rakaat. 2 kali salat. Apa? Iya. Jadi nanti sholawatnya ditingkatkan, baca sholawat berapa Pak? Kalau sholat malam berapa rakaat? Ditambah lagi. Yang penting ada peningkatan amal, bahwa kita ditunjukkan kita masuk di hari Dzul Hijjah 10 hari pertama ini, kita bersyukur. Ada kesempatan untuk melakukan amal yang sangat dicintai. Pak Ikhwan biasanya baca sholawat katakanlah 1000 setiap sholat berapa? Ya nanti setiap sholat, setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1000. Zuhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, isya 1000, subuh 1000. 15 menit sudah, hitungannya sudah, tasbih ini sudah 10. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Nah, yang penting kita bisa mengamalkan tadi. Satu amal beda di luar 10 hari bulan Dzulhijjah, kalau kita melakukan amal sangat dicintai. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qalu ya Rasulullah, wa ma jihadu fi sabilillah?" Kalau dibanding dengan jihad fisabilillah bagaimana ya Pak? Wahai Nabi, qala wala jihadu fisabilillah. Pak Ikhwan sholat tasbih pada malam nanti 4 rakaat 2 kali salam, nilainya lebih tinggi itu daripada sampean berjuang di jalan Allah. Ya. Illa rajulun kharaja min amalihi lam yakhruj ya min dzalika bisyai'in, kecuali ya yang tingkatan amalnya tidak bisa ditandingi dengan melakukan sholat sunnah, dengan melakukan sunnah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Seseorang yang keluar dari rumah, fisiknya keluar dengan membawa peralatan perang, harta bendanya, kemudian tidak kembali, lam yakhruj min dzalika bisyai'in, meninggal, mati syahid dengan fisiknya, dengan jiwanya, dan dengan hartanya untuk berjuang di medan pertempuran, meninggal, baru itu nilainya yang tidak bisa ditandingi dengan amalan sunnah di bulan Dzulhijjah 10 hari. Oleh karenanya kita harus semangat. Apa semangat itu? Kita harus optimal. Kita harus senang. Diberikan satu peluang. Diberikan satu peluang seperti ini, kita harus bergegas. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya ngaji, nggak ngaji, Al-Quran dibuka 1 lembar. Pak Ikhwan kan biasa nggak ngaji ya, Al-Quran dibuka di tak lembar. Bismillah sampai 1 lembar ditele. Nilainya kita mengaji Al-Quran di hari ini, karena 10 hari masuk di dalam 10 hari bulan Hijjah, zaman baca Al-Quran, baca itu nilainya lebih tinggi daripada berjuang di jalan Allah. Ya. Artinya ditingkatkan. Pertama, at-taubatu min jami'idz dzunub. Tobat. Ya, apa tobat itu? Berhenti. Amirin, Rebu, amalan yang ditingkatkan apa? Amirin, puasa. Puasa belum? Kemis ini tadi, besok ya.
dilatih. Atau tadi Kamis puasa? Besok terus sampai iya, sampai tanggal 9 Arafah. minimal kalau kita bagi orang yang sibuk minimal tarwiyah dan Arafah. Minimal itu nilainya Arafah lebih tinggi nilainya daripada puasa 1, 2, 3 sampai 8. Nah, ini adalah satu informasi di mana kita masuk di dalam hari ketiga. Kalau sudah tahu kita masuk di hari ketiga ini, kita lebih tingkatkan lagi. Baca sholawat, zikir, ya toh? Hatinya diisi dengan kalimat zikir. Kemudian pandangan matanya itu dilihatkan untuk tanda-tanda kebesaran Allah. Ya toh? Karena mengamalkan al-amalus sholeh fiya ahabbu ilallah min hadhil ayam. Yakni ayam usri 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di malam ke-3. Kurang berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 hari. Ini adalah evaluasi dan motivasi bagi yang hadir ini. Ya, sehingga kesempatan dan informasi yang seperti ini harus ada peningkatan. Yang biasa sholatnya tidak ada sunat qobliyah ba'diyah, dilakukan sunat qobliyah ba'diyah. Yang biasanya mari sholat pelencing harus wiritan sampai selesai dan berdoa. Peningkatan apa? Yang biasanya tidak berjamaah Yang biasanya tidak bisa buka Quran, dibuka Quran sedikit-sedikit. Ya, itu memanfaatkan peluang hari yang sangat dihormati dan dicintai oleh Allah ketika seseorang melakukan amal soleh. Al-amalus soleh fi haqqillallah min hadhil ayyam. Yakni ayyamul usri 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah. Ya, harus ada peningkatan. Ada pertanyaan Pak Amirin? Silakan. Tanya dulu. Monggo, silakan. Silakan. Enggak apa-apa. Apa yang ada di benak hati coba ditanyakan, silakan. Ya. Masalah sholat gimana? Kalau setelah tidur namanya sholat tahajud. Kalau tidak tidur kan tidak sholat tahajud, itu namanya qiyamul lail. Apalagi? Ya. Di mana? Masuk masjid itu tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu qoblal subhi atau termasuk tidak makan fajr. Tahiyatul masjid. Karena orang yang masuk masjid itu menghormat masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Sehingga waktunya harus agak dipanjangkan. Supaya panjang, otomatis kita bergegas dari rumah pun harus persiapannya harus tidak boleh molor. Kalau mau nunggu satu orang, ya toh, otomatis orang satu ini gak mesti, ya toh, otomatis kita mengalai datang lebih awal. Jadi datang ke masjid sebelum azan
ya toh, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat tadi sunat qabla subhi. Ya toh, itu bergegas, bersiap-siap lebih awal supaya kita itu bisa menjalankan sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah qabla subhi. Kita sendiri, ya toh, kita bangunnya katakanlah Pak Amirin bangunnya 2:30, ya toh, minimal 2:30. Sudah ada waktu 3:30 sudah itu, 3:30 sudah ke sini. Ya toh. Nah, pelaksanaan sholat subuh di sini kan jam 4 kurang lebih 15 menit. Sehingga 3:30 sudah di sini, sehingga bisa apa? Bisa melakukan kesunatan. Ya, ada Pak Mir? Pak Ikhwan tanyakan, silakan. Ya. Ya. Saya itu lihat kalau menjelang sholat maghrib kok nggak ada, kok jarang cari orang qobliyah, apakah nggak ada tuntutan? Ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Karena waktunya pendek. Waktu ya toh, sholat maghrib itu loh, dengan waktunya yang pendek itu toh, tidak dianjurkan. Tetapi setelahnya itu adalah muakkad. Sebelumnya ghairu muakkad, tidak dianjurkan karena waktunya maghrib itu pendek. Sehingga ada yang sangat dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Iya, sangat dan tidak sangat. Tapi kalau waktunya nutut, tidak apa-apa. Nah, itu istilahnya kesunatan yang harus kita lakukan. Ya, sebelum mengerjakan yang lain, sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah ini lebih kita utamakan daripada sholat sunat yang lain. Oke. Nah, jadi itu istilahnya apa? Karena di dalam materi yang dulu kita bahas dalam kitab apa itu Risalatul Mu'awwanah, di situ diterangkan bahwa ada 3 amal. Ketika 3 amal ini dilakukan mudawamah, istiqomah, maka orang itu dekat di sisi Allah. Sholat wajib dilakukan dengan sebaik mungkin, jamaah. Tempatnya di mana? Masjid. Waktunya yang afdhol. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau itu sudah baik, ya toh, maksudnya baik itu pelaksanaannya juga, waktunya juga, tempatnya juga, mudawamah. Kemudian diimbangi dengan sholat sunnah yang lain. Sunat yang pertama adalah sunnah apa? Yang mengikuti sholat sunnah wajib, qobliyah atau ba'diyah. Kalau itu sudah baik, ya toh, sunat qobliyah ba'diyahnya sudah baik, ditambah sholat malam, ditambah sholat duha, ditambah sholat sunnah isra, macam-macam. Tapi yang lebih utama tadi wajib dan sholat sunnah apa? Yang mengikuti sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Tapi yang sholat malam, sholat duha, macam-macam, ba'diyah qobliyahnya ini harus sudah mudawamah. Yang ketiga apa? Yang ketiga menghindari satu kemaksiatan. Zohiron wa batina, atine api, zohire api.
menghilangkan ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, ghadab, macem-macem. Kalau sudah 3 ini wajibnya, sholat wajibnya jos, kemudian sholat sunnah rawatibnya juga mudawamah, kemudian diikuti dengan mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, ya, apa yang diperintah dilakukan, apa yang tidak ditinggalkan, itu sajos. Tinggal apa? Tinggal menghindari penyakit-penyakit hati. Apa itu? Ujub, takabur, dengki, iri hati, ngerasa pinter, ngerasa jos, ngerasa macam-macam, hilang angkat. Kalau 3 hal ini sudah dilakukan dengan mudawamah, Allah memberikan satu apa? Memberikan satu apa? Memberikan satu barokah daripada amal itu, maka orang itu dekat dengan Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Hanya 3 saja. Tapi berat enggak? Berat boten? Tapi harus berjuang. Berat dan tidak berat kita harus berjuang, kita harus berusaha. Tidak boleh tidak. Ada tanyakan Bapak itu? Tanya apa? Gak apa-apa, kita musyawarah, kita sharing, kita membahas apa yang ada unek-unek dalam hati itu disampaikan, sehingga kalau sudah mengerti kemudian diamalkan. Ya, monggo. Pelaksanaan sholat malam. Memang ada ketentuan, yaitu habis tidur sholat. Tapi saya sendiri melaksanakan tahajud itu pernah 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, sampai 8, 9. Zikirnya itu sesuai dengan harinya. Boten napa-napa. Yang penting kalau zikir sesuai dengan harinya itu ada yang mengijazahi. Contoh, ini hari apa? Kamis. Ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim. Ada dibaca pagi hari, ya toh, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim, sebanyak kurang lebih 800. Kalau hari Jumat, ya kabir apa? Ya kalau hari Jumat ada sendiri, ya toh. Kemudian Senin ada sendiri, ya Rahman, ya Rahim. Ya toh, Selasa ada sendiri, yang Malik, ya Kudus. Rabu ada sendiri, ya Kabirul, ya Muta'al. Kamis, ya Alim, ya Hakim. Jumat, ya toh, ada sendiri. Sabtu, ya Fattah, ya Rozak. Kemudian Minggu, hari Ahad adalah ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu. Itu ada aturannya, juga ada yang memberi ijazah itu. Kalau Pak To hanya membaca, kemudian tidak didirukan, itu adalah kurang afdol. Ya, ditanyakan mana tulisannya, kemudian saya lihat, saya baca, ya Pak To. Ya. Oh iya, ini sudah sesuai dengan ya. Yang penting Pak To itu setiap sholat itu berapa? Setiap sholat membaca sholat berapa? Kalau tahajud? Bukan, setiap hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa? 200, 300. Ya. Tapi khusus untuk malam tahajud itu 2000. Gitu. Setiap sholat 200, kalau malam lebih banyak. Itu di istiqomahkan. Ya. 1000 itu waktunya 15 menit. Ya. Yang penting amalan-amalan itu ada yang memberi ijazah. Misalnya sampean baca Fatihah berapa kali? Mungkin dibaca, yang memberi ijazah itu mungkin dibaca
1000 kali. Mungkin. Semuanya amalan itu boleh, tapi ada yang memberi. Sehingga sanatnya jelas. Yang memberi jelas. Misalnya saya dari siapa sampai ke atas. Sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanatnya, aturan-aturannya seperti itu. Ya. Jadi yang penting materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, kita memanfaatkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Besok masih ada kesempatan, Jumat, ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis terakhir. Kamis adalah Yaumul Arafah. Hari rayanya hari apa? Jumat insya Allah. Yang penting itu, yang harus diamalkan yang itu. Kenapa? Karena hari yang sangat dicintai belum tentu nanti 10 hari ya toh Dzulhijjah yang akan datang belum tentu kita bisa menikmati hari yang seperti itu. Mumpung sekarang berada di hari ini, kita optimal untuk melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tahu sodako. Sehingga tahu silaturahmi. Yang punya salah, minta maaf. Jadi peningkatan amal soleh itu macam-macam sesuai dengan apa? Sesuai dengan peningkatan yang harus ditingkatkan amal ibadahnya. Kalau biasa Senin Kemis ditambah. Kalau tidak biasa belajar Senin Kemis. Yang penting ada peningkatan amal untuk memanfaatkan yang namanya hari yang sangat dicintai kelakuan amal ibadah. Ada lagi Pak Mirin? Silakan. Ya. Ya, pemberian. Ya. Istighosa ini adalah dari Yai Romli. Aba muridnya Yai Romli. Yai Romli itu pondok mana itu? Pondok yang pertama Taman Beras, yang kedua Darul Ulum. Atau dulu kan Yai Wahab Rasulullah, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Romli. Jadi sanad istighosa ini dari Yai Romli. Tetapi ada tambahan kaf, ha, ya, isot, tok, dok, rok, soma, somu, riyadonya apa saya. Kemudian digurukan kepada Yai Wahab Hasbullah. Maksudnya apa itu? 5 kuri alau. Siapa yang punya niat, tergantung niatnya, tergantung tujuannya, insya Allah akan terkabul. Jadi istighosa yang subuh kita lakukan itu silsilahnya dari abah saya ya kepada Yai Romli ke atas. Tetapi yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya insot tok dok rok soma somu, riyadonnya abah saya, kemudian digurukan kepada Yai Wahab Hasbullah. Itu di ACC. Makanya istighosa yang kita lakukan ini sanatnya jelas, tidak membuat sendiri, ya toh? Yang membuat adalah ulama, yang membuat adalah antara lain rujukannya kepada apa tadi? Yai Romli. Kemudian apa saya gurunya Yai Hasbullah, Yai Romli, Yai Hasyim Asy'ari, dan guru-guru yang lain. Yai Sahlan. Yai Sahlan itu mana Pak Haji Arifun? Rumahnya Yai Sahlan. Mana? Yai Sahlan ini di sini. Mana itu? Kedung Langi mana? Wilayah Yai Sahlan itu seorang waliullah, ya toh? Itu adalah Yai Sahlan. Jadi istighosa
yang ditanyakan oleh Pak Amirin tadi, sanadnya jelas, runtutannya jelas, ya, bersumber dari yang tadi. Sehingga ketika kita membaca, ya, istighfar, katakan astagfirullahaladzim, 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 lisannya istighfar, artinya istighfar, kemudian ada perubahan. Kita istighosah jangan lisannya tok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lisannya astagfirullah, hatinya juga astagfirullah. Pikirannya juga mohon pengampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dilakukan, baik kepada Allah, kepada sesama manusia. Ya, nah, itu mulai dari awal sampai dengan akhir. Astagfirullah apa? La haula wala quwwata illa billah ya. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. La haula wala, itu kan tidak ada daya. Ya, tidak ada daya kita menghindari satu kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan satu illa billahi aliyil azim, kecuali pertolongan Allah. Menunjukkan bahwa diri kita lemah. Jadi ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim, diri kita ini tidak punya daya dan upaya, hanya pertolongan dari Allah. Jadi istighosah itu lisannya bunyi, hatinya bunyi, pikirannya mendalami arti daripada istighosah. Ya, sudah Pak Mirin? Ada lagi? Apa? Iya, semua ikut Asmaul Husna. Jadi istighosah itu kan kumpulan dari antara lain Asmaul Husna. Ya, semuanya. Ya, jadi perlu diamalkan, tapi tidak hanya sekedar lisan, tetapi artinya itu apa? Setelah itu direnungkan, dihayati, dan diamalkan. Seperti la haula wala quwata illa billah, intinya apa? Kita sadar diri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sholat tidak bisa, berjalan tidak bisa, duduk tidak bisa, kalau tidak dengan pertolongan Allah. Sehingga ketika kita sudah bisa sholat, kita selesai sholat, berarti mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya itu ma'unah, pertolongan dari Allah. Menghilangkan kesombongan. La haula wala quwata illa billah. Sudah? Belum? Belum isya? Belum kan? Nah, jadi istighosah yang dilakukan itu harus didalami. Ketika istighosah tidak boleh tidur, tidak boleh ngantuk, harus mengucapkan la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak meneng tok ngene. Sing akeh meneng apa sing banyak diem atau sing mengucapkan? Sing akeh menenge ngene, tak delok iku turu kabeh. Pak Mudine tok sing berok-berok. Pak Amirin sing berok-berok. Harus berok-berok semua. Karena itu adalah fisiknya juga mengucapkan, rohaninya juga mengucapkan, akhirnya sehat jasmani dan sehat rohani. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, itu ada. Ya, nah, itu semua kalau direnungkan dan dipraktekkan dan dielmoni, itu mengandung, nantinya itu mengandung nur. Itu istighosah itu merupakan wirid yang akan menghasilkan warid. Istighosah itu termasuk wirid. Kenapa? Karena diulang terus. Amalan yang dilakukan terus-menerus itu namanya wirid. Nek wirid menghasilkan warid. Apa warid itu? Kemarin saya terangkan. Apa Pak? Warid itu apa Pak? Ikhwan, silakan jawab dulu. Pak Amirin, apa warid itu? Kemarin sudah saya terangkan.
Lupa kan? Gitu. Wah, benjing maneng, meneh maneng. Mekaten, mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillah alamin. Allahumma fiqhil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.